Halo teman-teman, gue semalam hadir lagi dan kali ini aku ingin share pengalaman aku sepedaan malam sendirian muterin SCBD. Penasaran seperti apa suasananya? Nonton sampai habis ya. Aku sepedaan di SCBD ini hari Selasa tanggal 1 September kemarin dan aku lakukan sekitar jam 8 malam. Jadi suasananya udah lumayan sepi dan tenang. SCBD atau Sudirman Central Business District adalah kawasan bisnis di Jakarta Selatan. Iya, di Jakarta Selatan, bukan di Jakarta Pusat ya. SCBD ini luasnya sekitar 45 hektar dan dibagi menjadi 25 lot. Kayak blok-blok gitu teman-teman. Katanya sih sekitar 13 hektar dari luas SCBD ini digunakan untuk jaringan jalan dan ruang hijau. Pantes nih di sini banyak lahan terbuka hijau, pohon-pohon, taman dan jalanan yang lebar. Kalau jalan pagi atau jalan sore di sini adem banget sih. Walaupun ini kawasan yang terpisah dari jalur utama, tapi di sini tetap ada lalu lintas yang harus dipatuhi ya teman-teman. Seperti contohnya lampu traffic light ini. Kalau merah berarti ya kita harus beri jalan untuk pejalan kaki menyeberang dan tunggu sampai hijau. Meskipun sepeda, tapi ya kita coba belajar patuh lah untuk hal-hal yang kecil seperti ini. Walau kadang aku juga masih suka bolong sih patuhnya. Karena ini pusat bisnis, maka SCBD isinya antara lain ada gedung perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, kondominium, dan tempat hiburan. Dan yang terkenal antara lain adalah gedung Bursa Efek Indonesia dan Pacific Place yang akan kita lewatin ini. Kalau teman-teman lihat di kiri, ini adalah halte atau ruang tunggu buat kita nunggu bis SCBD, shuttle bus, taksi, ojek online, dan lain sebagainya. Jadi didesain khusus memang untuk kita pengguna transportasi publik. Kalau ke kiri ini langsung ke Sudirman, tapi aku coba belok kanan dulu karena pengen muter-muterin dulu SCBD seperti yang biasa aku lakukan. Sebenarnya ada jalur sepeda di trotoarnya, cuma memang aksesnya lumayan terbatas dan space-nya juga kecil sih teman-teman. Dan karena udah lebih lowong, aku memutuskan melipir aja di jalur jalan raya ini di sebelah kirinya. Ada 7 titik masuk dan keluar dari SCBD ke jalan yang berbeda di Jakarta. Antara lain ke Sudirman, ke Gatot Subroto, atau juga ke Dharma Wangsa. Di SCBD juga ada terowongan pejalan kaki bawah tanah dan terowongan kendaraan loh. Yuk kita muter-muter dulu. Sebenarnya ada beberapa tunnel yang dibangun, tapi memang yang difungsikan tunnelnya hanya satu. Yang tidak difungsikan ada beberapa, salah satunya yang barusan kita lewatin ini. Di sebelah kanan ini jalan underpassnya jadi parkiran motor teman-teman.
Kalau hari Minggu atau hari libur, kadang-kadang ada pengalihan arus lalu lintas. Seperti contohnya di sini, kadang ditutup nih hari Minggu teman-teman. Jadi kita harus muter agak jauh. Biasanya sih kalau ditutup gini artinya bisa dipakai buat pejalan kaki. Ini adalah putaran balik dan kita udah lewatin lagi jalur yang di awal tadi kita masuk SCBD. Tapi aku pengen lewatin ini karena di depan mau nyoba belok kiri untuk lihat ruas di sebelah kiri ini. Bagus ya lampu-lampu yang dihias di pohon ini. Apalagi kalau bisa lihat lewat drone. Wah, ini keren banget. Nah, kita belok kiri di sini, teman-teman. Jalurnya lebih sepi dan di sebelah kiri ini nggak kelihatan sebenarnya di layar ada parkiran yang agak ke bawah posisinya, tapi luas dan cukup banyak bisa menampung kendaraan-kendaraan pribadi. Teman-teman yang berkantor atau punya usaha di daerah SCBD ini mungkin bisa komentar juga kayak gimana sih rasanya berkantor atau beraktivitas di SCBD ini setiap harinya. Kira-kira enak gak sih, gampang gak sih cari makannya, terus kalau mau janjian atau ketemuan biasanya di mana. Dulu aku juga pernah bahas sih, salah satunya adalah warung tembok yang ada di SCBD ini. Teman-teman bisa lihat di channel aku. Unik juga itu teman-teman, bagaimana bisa cari dapat makanan rumahan lewat balik tembok SCBD ini. Oke, sekarang kita akan belok kiri. Jadi di depan ini adalah Grand Lucky, salah satu pusat perbelanjaan yang terkenal banget di SCBD karena barang-barangnya lengkap banget dan banyak yang dari luar negeri juga dan mudah ditemui di sini. Aku dari dulu penasaran sih kenapa jalan di ujung ini ditutup. Padahal kalau lihat di Google Map sebenarnya nyambung jalannya. Apa udah beda lokasi ya? Tapi yang jelas kita harus muter balik di depan Grand Lucky ini. Dan teman-teman kalau mau ke Grand Lucky sebaiknya pagi-pagi deh. Karena Sabtu Minggu terutama kalau udah agak siang parkirannya susah banget dapetnya. Beruntung kalau kita bisa langsung dapet cepet. Dari Grand Lucky ini kalau ke kiri kita bisa ke Sudirman, Jalan Sudirman, tapi aku mau nyoba belok kanan dulu dan aku mau tunjukin ke teman-teman masuk ke dalam underpass yang berfungsi atau dioperasikan di SCBD ini, teman-teman. Pelan-pelan aja sepedahannya karena kaki juga udah mulai berasa nih pegelnya. Sambil nikmati lampu-lampu yang ada di gedung dan suasana malam Jakarta dari gedung-gedung pencakar langit yang ada di kota kita. Setelah lihat kanan dan kosong, maka aku langsung nyobain underpassnya. Ini dia underpass yang langsung nanti ujungnya ke Widya Chandra atau mau ke Senopati. Elevasinya nggak terlalu curam sih dan cenderung landai. Jadi pas tanjakan ini nggak terlalu berat juga goesnya teman-teman. Cuma memang yang bahaya kalau kita mau langsung ke kanan.
Jadi karena sepeda aku nggak bisa di tengah jalan, terpaksa di ujung ini aku harus motong pembatas. Tapi yang penting udah lihat kanan dan lalu lintasnya lagi kosong dan aman. Di antara gedung-gedung megah yang kita lewatin ini, ada 2 gedung yang istimewa nih teman-teman. Biasanya kan teman-teman taunya BEJ atau Pacific Place atau Hotel Ritz-Carlton ya. Tapi sebenarnya ada 2 menara tertinggi di sini. Yang pertama menara tertinggi kedua di Indonesia, yaitu Treasury Tower. Dan yang kedua yang sedang dibangun nih rencananya adalah Jakarta Signature Tower. Yang nantinya kalau udah jadi akan menjadi bangunan tertinggi kelima di dunia. Wow, keren ya. Untuk menuju ke sini yang paling praktis adalah naik kendaraan sendiri atau naik taksi. Ya bisa juga sih naik sepeda atau jalan kaki kalau mau capek sedikit. Walau kurang praktis, teman-teman bisa juga sih naik teman-teman bisa naik transportasi publik seperti Koridor 1 Transjakarta dan MRT Jakarta kalau mau ke SCBD. Dan di kawasan ini sebenarnya ada shuttle bus juga, cuma yang aku amatin jumlah armadanya terbatas dan kadang-kadang lumayan lama juga nunggunya. Ya memang sih utamanya ini adalah kawasan bisnis, bukan untuk wisata atau santai-santai. Aku lumayan rutin sepedahan ke SCBD karena di sini ada bengkel sepeda langganan aku. Dan yang kedua, ini juga jadi rute yang menarik untuk bisa sepedahan karena cenderung lebih aman, lebih rendah lalu lintas kemacetannya, terutama di malam hari seperti ini. Jadi ya enak sih, seru bisa sepedahan di SCBD seperti ini. Di ujung video ini aku ingin ucapin makasih banyak untuk masukan teman-teman. Banyak tempat yang teman-teman rekomendasiin untuk aku goes malam. Beberapa akan aku kunjungin dan beberapa lagi mungkin akan aku kunjungi setelah pandemi ini lebih baik lagi kondisinya. Dan sekali lagi tetap semangat, jaga kesehatan ya teman-teman, jauhi keramaian. Kalaupun olahraga terutama seperti sepedaan ini ya sebaiknya sendiri-sendiri aja dulu untuk mengurangi resiko penyebaran virus. Makasih banyak teman-teman yang sudah nonton dan support channel ini. Jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita. Sampai ketemu di Urban Vlog berikutnya. Salam goes malam.